Shalom. Shalom. Salam bagi kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan mengikuti ibadah keluarga HKBP. Kami berharap setiap keluarga yang mengikuti di gereja ini maupun yang mengikuti secara live streaming dimanapun berada, boleh duduk bersamaan dan berdekatan, sehingga suasana kekeluargaan akan semakin terasa. Kita akan memulai ibadah, mari kita satukan hati dan pikiran kita memasuki saat teduh. Amin. Salam sejahtera dan selamat hari Minggu bagi kita semua. Tuhan telah menghantar kita memasuki bulan Juni tahun 2024 ini. Karena itu pujilah namanya, bersyukurlah sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Tema bulanan HKBP di bulan Juni ini, Allah sumber kekuatan, pengharapan, dan kehidupan. Melalui tema ini, kita diajak untuk selalu percaya dan mengandalkan Yesus dalam segala jalan kehidupan kita. Ia adalah Allah yang setia menyertai dan menyelamatkan kehidupan kita bersama keluarga. Inilah kami Tuhan, keluarga yang rindu beribadah kepadamu. Dengar dan terimalah doa, pujian serta penyembahan kami. Tuhan kiranya memberkati kita sekarang dan selama-lamanya. Dengan sukacita, mari kita menaikkan pujian kepadanya. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 242 ayat 1 sampai 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus,
dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya keselamatan yang datang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Haleluya. Berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, bimbing dan kuatkanlah kami dengan roh-Mu agar kami mendengar dan menerima firman-Mu. Teguhkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya kami menjadi baru dan kudus. Tolonglah kami agar kami semakin percaya kepada anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, dan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Hukum Taurat dalam ibadah Minggu Keluarga hari ini tertulis dalam Yesaya 61 ayat 8-9 dan ayat 11. Beginilah firman Tuhan. Sebab aku, Tuhan, mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Dan merasakan
Hari ini Tuhan memberi waktu dan kesempatan bagi setiap keluarga boleh duduk bersama beribadah. Kiranya ibadah minggu keluarga ini semakin mengokohkan kehidupan setiap keluarga. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Berkatilah keluarga kami. Banyak tantangan dan pergumulan yang dihadapi oleh setiap keluarga. Seperti Allah telah menolong umatnya Israel pada zaman dahulu, demikianlah juga Dia telah menolong kita beserta keluarga hingga pada hari ini. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus, sekarang hingga selama-lamanya. Allah adalah sumber kekuatan, pengharapan dan kehidupan bagi kita. Ia menolong kita dan menyediakan kebutuhan kita. Jangan khawatir dan jangan takut, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, sumber kekuatan, pengharapan dan kehidupan keluarga kami. Dalam setiap jalan hidupmu, janganlah engkau melupakan Allah yang menyelamatkan engkau dan yang menjadi gunung batu kekuatanmu. Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda. Kepadamu lah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkaulah yang selalu kupuji-puji. Takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Firman Tuhan mengatakan, dengarkanlah baik-baik segala yang kuperintahkan kepadamu, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian untuk selama-lamanya, apabila engkau melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan Allahmu. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus, sekarang hingga selama-lamanya. Hendaklah seumur hidupmu, engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya engkau berbahagia dan lanjut umurmu. Amin. Marilah kita mengaku dan menyesali segala dosa di hadapan Allah. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Kasih,
Kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat dan kami beroleh hidup yang baru. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Dengarlah janji Tuhan akan pengakuan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin. Marilah kita membaca epistel yang ditetapkan untuk minggu ini, yang diambil dari kitab Mazmur 139, ayat yang pertama sampai dengan 6, dan ayat ke-13 sampai dengan 18. Kita membacanya secara bergantian. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri, Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku, kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu, ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah.
Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitab-Mu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satu pun daripadanya. Dan bagiku, betapa sulitnya pikiran-Mu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walaupun melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Somonali habang masai timbo meninggal hon sudi akasi damolaki holan ho Tuhan masabam rohaki dadana sotar bain ho Tuhan. Dadana sotar bain ho Tuhan. Dadana sotar bain ho Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kami kasih dalam Yesus Kristus, marilah kita mendengar warta jemaat gereja kita 2 Juni 2024. Nomor 1, pertanggiangan daerah. Hari Rabu tanggal 5 Juni 2024, masuk pukul 18 WIB. Yang pertama, daerah D3 Dago, keluarga Amber Lumban Turuan, Eri Dermina Boru Simanjorang, tempat ruang serbaguna lantai 2. Nomor 2, daerah 8 Bypass Timur, Nyonya Ria Saur Mangisi Simangunsong Boru Simbolon, tempat Jalan Kawaluyan 5 nomor 10. Hari Kamis tanggal 6 Juni 2024, masuk pukul 18 WIB. Nomor 1, daerah D7 Pajajaran, di rumah keluarga Halomoan Silayan Ice Rosita Boru Mar, meninggalkan Ibu Rustina Boru Simbolon, tutup usia 63 tahun. Beralamat di Jalan Suka Aman 2 nomor 11, Jemaat Daerah D1 Riau Patra Komala. Kita doakan supaya keluarga cepat terhibur. 3, anak lahir. Pada hari Jumat 24 Mei 2024, Tuhan telah menganugerahkan seorang anak laki-laki kepada keluarga Revan Tambun, Sarah Boru Siahaan, yang beralamat di Jalan Patra Komala Dalam, nomor 27, Jemaat D1 Riau Patra Komala. Ibu dalam pemulihan dan anak masih dalam perawatan. Kita doakan kiranya Tuhan memberi kesehatan. 4, anggota jemaat yang baru. Mulai hari ini, Minggu tanggal 2 Juni 2024, telah menjadi anggota jemaat HKBP Bandung Resort Bandung Riau Martadinata, yaitu keluarga Nyonya Theodor Sagala Borsinaga dengan 3 orang anak dari gereja HKBP Cimahi Resort, Jalan Sisinga Mangaraja, beralamat di Jalan Babakan Jeruk 1, nomor 74,
masuk daerah D4 Sarbumcip. 5. Baptisan kudus. Hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 pada kebaktian pukul 10 WIB akan diadakan baptisan kudus. Bagi jemaat yang membawa anak untuk baptisan kudus dapat mengambil formulir pendaftaran di ruang konsistori lantai 1 setelah selesai kebaktian atau di kantor gereja pada saat hari kerja dan menghubungi sintua daerah masing-masing. Bimbingan kepada orang tua yang akan membaptiskan anaknya diadakan pada hari Jumat 7 Juni 2024 pukul 10 WIB bertempat di gereja. Nomor 6. Ibadah keluarga. Pada hari ini, Minggu tanggal 2 Juni 2024, pada kebaktian pukul 7 dan pukul 10 WIB, Bapak, Ibu, serta anak satu keluarga mengikuti ibadah Minggu Keluarga dan duduk berdampingan. Pada kebaktian pukul 7 WIB, daerah D1 Riau Patra Komala, D2 Antapani Arcamanik, D3 Dago, dan D4 Sarbumcip. Pada kebaktian pukul 10 WIB, D5 Malabar, D6 Bansel, D7 Pajajaran, dan D8 Bypass Timur. Pada ibadah Minggu Keluarga kita akan menyerahkan amplop persembahan bulanan keluarga. Bersukacitalah kita dalam menyampaikannya. Khusus pada hari Minggu ini, kebaktian Minggu Sekolah Minggu dan kebaktian pra-remaja-remaja ditiadakan. Kebaktian Minggu pukul 15 WIB dan pukul 18 WIB adalah kebaktian Minggu biasa. 7. Pertangyangan Parhalado dan Keluarga. Pada hari Senin 3 Juni 2024 pukul 18 WIB bertempat di gereja akan diadakan pertangyangan Parhalado dan Keluarga. Warta ini menjadi pemberitahuan dan undangan resmi bagi seluruh Parhalado aktif dan pensiun bersama dengan keluarga untuk menghadirinya. Nomor 8. Kegiatan Pesta Huria dan Ulang Tahun HKBP Bandung ke-89 tahun. Pada hari Minggu 16 Juni 2024, gereja kita melaksanakan Pesta Huria dan Ulang Tahun HKBP Bandung ke-89. Adapun rangkaian kegiatannya adalah sebagai berikut. A. Ibadah pada hari Minggu tersebut dilaksanakan 2 kali. Pertama, ibadah pukul 7 dan pukul 10 WIB digabung menjadi pukul 9 WIB sebagai ibadah Pesta Huria dan Ulang Tahun HKBP Bandung ke-89. 2. Ibadah pukul 15 dan pukul 18 WIB digabung menjadi pukul 18 WIB sebagai ibadah Minggu Umum. B. Kegiatan pada saat ibadah pukul 9 WIB yaitu 1. Ibadah, 2. Tortor dan lelang, 3. Makan bersama, 4. Penyerahan ulos ke-70 tahun serta berbagai kegiatan lainnya. Nomor 9. Pendaftaran jemaat tamu atau mahasiswa dan bekerja di Bandung. Parhalado HKP Bandung mengundang seluruh jemaat perantau yang belum terdaftar di gereja manapun untuk dapat mencatatkan diri sebagai jemaat tamu di HKBP Bandung. Pengisian pendaftaran dilakukan melalui link Google Form serta barcode. Melalui pendaftaran ini, maka jemaat dapat dilayani secara pastoral dan atau terlibat dalam pelayanan huria sesuai talenta yang dimiliki. Demikian warta jemaat pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi dari Gedung Jemaat nomor 415 ayat yang pertama dan seterusnya sambil kita memberikan persembahan yang terbaik yang kita masukkan dalam kantong 1A dan 1B. Dan memberi
berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom. Firman Tuhan untuk kita minggu ini tertulis dalam kitab 2 Korintus pasal 4, dimulai dari ayat 5 sampai ayat 12. Demikian firman Tuhan. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita mau melihat apa yang melatar belakangi nats ini, dituliskan oleh Paulus. Ini dituliskan oleh Paulus, ini adalah sebagai pembelaan diri atau klarifikasi, ya. Karena memang kerasulannya ya diragukan, kemudian tentang yaitu pemberitaan Injil yang dia sampaikan, banyak orang yang menuduh Paulus itu memberitakan Injil, tapi sebenarnya adalah demi kepentingan sendiri, ya. Adalah demi kepentingan sendiri. Jadi bukan Kristus yang diutamakan, tapi adalah dirinya sendiri. Dan kemudian dia juga mau melawan ajaran-ajaran palsu tentang yaitu siapa itu Yesus Kristus. Inilah yang dia katakan, yaitu kita lihat dalam ayat 5. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, ya. Bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan. Huriani Tuhata, halak namananda debata, pasti menyadari siapa dirinya di hadapan Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan itu siapa di dalam hidupnya, pasti ya itu dapat kita lihat dari kehidupannya. Bagaimana dia menceritakan, dia memberitakan Tuhan itu dalam hidupnya. Dan Paulus sangat mengenal bahwa dia adalah hamba. Ya, dia adalah hamba. Sehingga dia menyadari bahwa dia punya Tuhan, dia punya Tuhan. Dan dia hidup untuk Tuannya, dia hidup untuk Tuhannya. Jadi Paulus di sini mau mengatakan bukan diri saya sebagai hamba yang saya beritakan, tapi siapa? Yaitu Tuhan saya, yaitu Tuhan saya, itu yang saya beritakan. Dan diriku, ya, nahu jami tahun, nahu bari tahun, alai ise, Kristus Yesus do nahu bari tahun. Jadi ita debana do dirina, bahwa dia adalah hamba. Dia tidak layak sebenarnya, tapi dia dimampukan oleh Tuhan untuk memberitakan yaitu Injil. Jadi kita melihat banyak orang ya yang hanya mementingkan diri sendiri, yang mau memberitakan, yang mau hanya menonjolkan dirinya sendiri tanpa yaitu melibatkan Tuhan dalam yaitu hidupnya. Termasuk itu dalam persembahan atau peribadahan
songon natapatupa apala di tikion. Ada banyak orang yang mengatakan misalnya seperti peribadahan kita, ibadah di HKBP adalah monoton, terlalu kaku ya, dan kurang menyentuh. Karena apa? Dia tidak menyadari bahwa dasar pusat dari ibadah itu terlebih di HKBP adalah fokus yaitu kepada Tuhan, bukan mau menyenangkan hati manusia. Ya, bukan mau menyenangkan hati manusia, tapi kita mau menyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Jadi kalau dia mengatakan adalah monoton, ya kaku, dan mengulu indah, berarti dia mau menyenangkan hatinya sendiri ya untuk beribadah. Jadi ini yang sering kita lihat ya. Jadi yang menjadi fokus pusat ibadah kita adalah Tuhan. Dan ini yang mau diajarkan oleh Rasul Paulus ya. Bagaimana prinsip yang sangat penting di dalam pelayanan ya, bahwa kita melihat janganlah diri kita, janganlah yaitu boleh saya katakan ya, kita sendiri yang kita beritakan ya. Jangan fokus, tapi kepada siapa? Kepada Kristus Yesus. Jadi gudang do jolma nagabe holan, apalagi mapar barita nauli pendeta, yang boleh saya katakan dia hanya yaitu memberitakan dirinya sendiri ya. Ini jadi dia mencuri kemuliaan Tuhan, bukan Tuhan yang dimuliakan melalui pemberitaan Injilnya. Jadi ini dibenarkan oleh Paulus di sini ya. Saya memberitakan tentang Kristus. Dang diriku nahu baritahon ya. Dang diriku nahu baritahon. Dan memang orang-orang yang bisa mengatakan itu adalah orang-orang yang mengenal siapa Kristus di dalam hidupnya. Dan orang-orang yang memberitakan tentang Kristus, kita mau melihat hidupnya itu haruslah terlebih dahulu disinari oleh sinar Kristus. Itu yang dapat kita lihat dalam ayat 6 ya. Dalam ayat 6 jelas dikatakan, sebab Allah yang telah berfirman dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya dalam hati kami, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus ya. Jadi harus lebih dahulu disinari oleh sinar Kristus. Kalau tidak terlebih dahulu disinari oleh sinar Kristus, apa yang mau kita sampaikan? Apa yang mau kita firmankan? Apa yang mau kita beritakan? Disinilah ya ada evaluasi. Ketika kita menyampaikan firman Tuhan, ketika kita berkhotbah, apakah kita disinari oleh sinar Kristus atau tidak? Dan orang yang sudah menerima terang Kristus pasti berbeda dalam hidupnya, dalam perkataannya. Paulus juga seperti itu. Dia sudah menerima yaitu terang Kristus. Aina jolo ngoluna songon dia. Dulu hidupnya bagaimana? Tapi dia disinari oleh terang Kristus, Paulus hidupnya berubah. Jadi orang yang sudah menerima terang Kristus pasti hidupnya berubah. Songon buku deo Pak Rastul Pulupi itu ade. Tung namu barohaku dibain tuhaki dung Yesus maringan dia. Itu terjadi yaitu perubahan hidup. Bagaimana hidup yang tidak disinari oleh Kristus. Bagaimana hidup di dalam kegelapan dengan hidup yang sudah diterangi oleh Kristus. Kalau dulu Paulus hidupnya menyiksa, mengejar, menganiaya pengikut Kristus. Sekarang apa? Demi Kristus pun dia rela apa? Mati. Ya, dia rela mati demi Kristus. Itulah orang yang sudah diterangi oleh Injil Kristus. Kitalah yang merenungkan, apakah hidupku sudah diterangi oleh Kristus atau belum? Ya, apakah hidupku masih hidup di dalam kegelapan atau dalam terang Kristus? Itu dapat terlihat dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimanakah orang-orang yang disinari oleh ya terang Kristus? Berarti dia adalah terang. Ya, dia adalah terang. Dimanapun dia berada, dia adalah terang. Ya, hamudo panodang nih portibion. Kamu adalah terang Kristus. Ini yang dapat kita lihat. Kemudian kita lihat di sini
bagaimana yaitu Paulus ya dalam memberitakan Kristus, dalam memberitakan Injil. Dia mengalami yaitu pergumulan, dia mengalami tantangan. Dan itu yang mau kita tekankan dalam hidup kita. Tidak ada hidup manusia yang sudah mengenal Tuhan tidak akan mengalami yaitu yang namanya pergumulan, tidak mengalami yang namanya tantangan, tidak mengalami yang namanya ujian iman, ya. Pasti itu akan kita hadapi. Dan Paulus menyadari hal itu, tapi kita lihat bagaimana dia mampu, bagaimana dia kuat. Sinilah dia mau nyatakan itu. Dan melalui topik minggu hari ini, ya. Kalau dia kuat bukan karena dirinya. Dan itulah pengakuannya. Itulah pengakuannya dalam firman Tuhan hari ini, ya. Saya baca dari ayat 7 di sini. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Dia menyadari bahwa tubuhnya itu, dirinya itu adalah seperti apa? Bejana tanah liat yang rapuh, ya, yang gampang pecah, yang gampang hancur. Tapi di sini kita melihat apa? Isinya adalah yang berharga. Isinya, hidupnya adalah yang paling berharga, yaitu hidupnya di dalam Kristus. Dan itulah kekuatan bagi Paulus. Kemanapun dia, Yesus adalah harta yang paling berharga yang melekat dalam hidupnya. Dan itulah yang memberikan kekuatan. Karena dia punya Tuhan yang menguatkan, yang memampukan. Karena tadi tubuhnya, dirinya, ya, sebagai manusia itu adalah seperti bejana tanah liat. Yang gampang pecah, yang rapuh, tapi di sini dia menyadari, ya, kalau dia mendapatkan kekuatan yang berlimpah-limpah itu adalah dari Tuhan, ya, adalah dari Tuhan. Dan inilah yang mau disampaikan oleh firman Tuhan kepada kita hari ini, ya. Sesuai dengan yaitu topik minggu, ya. Kita lihat di situ bahwa sumber kekuatan adalah Tuhan, ya. Sumber kekuatan adalah Tuhan. Kekuatan berasal dari Allah, ya. Hagogoni sianisi, hagogooni ima siam Tuhata. Kalau Paulus mampu tadi bukan karena dirinya. Karena dia tidak ada apa-apanya dibandingkan Tuhan. Dia adalah seperti bejana tanah liat yang rapuh. Tapi kenapa dia mampu memberitakan Injil? Mampu menghadapi berbagai persoalan tantangan? Apa yang tidak dialami dalam memberitakan Injil? Tapi dikuatkan, dimampukan adalah dari Tuhan, ya. Adalah dari Tuhan. Jalaudoran nang dohonon nang tuhita pala ditikion. Kekuatan apa yang kita butuhkan sekarang? Ya, hagugun na sungod dia do nariko di hitanoaingon, ya. Apakah kita membutuhkan kekuatan untuk menghadapi anak-anak? Apakah kita membutuhkan kekuatan untuk menghadapi yaitu persoalan rumah tangga? Apakah kita membutuhkan kekuatan untuk memenangkan yaitu sakit penyakit yang kita derita? Apakah kita membutuhkan kekuatan yaitu ketika kita mengalami pasang surut perekonomian? Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, kekuatan berasal dari Tuhan, ya. Kekuatan itu berasal dari Tuhan. Oleh karena itu mari kita lihat Paulus, ya. Dia menyaksikan itu di hati dakon di mana? Tuhan yang memberikan dia apa? Kekuatan yang berlimpah-limpah. Oleh karena itu datang kepada Tuhan. Ya, datang kepada Tuhan. Melekatlah hidupmu kepada Tuhan dan itulah yang paling berharga. Ya, itulah yang paling berharga. Supaya apa?
Apapun yang datang di tengah-tengah kehidupan kita. Karena kita tidak tahu persoalan apa, masalah apa yang akan datang besok dalam kehidupan kita. Sahih songon dia, persoalan songon dia, pergumulan yang bagaimana. Ya, ini. Kita dapatkan kekuatan dari mana? Dari Tuhan sumbernya. Yang pasti kita meminta kekuatan, kita meminta pertolongan bukan ke yang paling lemah dari kita. Kadang Allah majalo gogo sian nau lemah siak kamu. Sian nagali, itu namanya ya tidak benar. Dia lebih lemah dari saya minta kekuatan kepada dia. Saya minta pertolongan kepada dia. Tapi dari siapa? Yang punya kekuatan itu, yaitu sumbernya langsung, yaitu Tuhan. Tuhan ini. Supaya apa? Di dalam hidup kita ini kita mampu, ketika kita memperoleh kekuatan, kita mampu yaitu seperti Paulus memberitakan Kristus itu tetap di dalam hidup kita. Nang perwaka hamaolon, nang perwaka persoalan, saya mampu tetap memberitakan Kristus sih. Saya punya kekuatan. Ini karena apa? Itu semua sudah saya lalui. Apalagi di minggu keluarga ini ya. Mari kita beritakan Kristus ya. Kita harus memberitakan Kristus melalui hidup kita. Dan melalui yaitu boleh saya katakan karena maraknya sekarang status media sosial ya, itu juga kita beritakan Kristus melalui itu. Nangatong holan ma posting ahita. Holan makanan mata posting isi, baju tabaga ta posting isi kan. Ini ya, manang holan persoalan rumah tangga nata posting di sini. Ini yang sering terjadi ya. Kita beritakan Kristus melalui hidup kita, melalui status media sosial kita. Di minggu keluarga ini sebagai orang tua beritakan Kristus. Dengan apa? Mengasihi keluarga, mengasihi anak-anak. Menjadi tiruan yang baik bagi anak-anak. Supaya apa? Supaya semakin lebih baik setiap keluarga itu. Karena dia dibesarkan di keluarga yang penuh dengan cinta kasih. Di situ kita memberitakan Kristus. Enggolon namar bada do keluarga. Ya, amatai nafta suami istri selalu berantem. Mengeluarkan kata-kata yang tidak benar. Selalu tiap hari didengarkan anak-anaknya. Bagaimana dia menjadi anak yang baik. Tapi beritakan Kristus tengah-tengah keluarga dengan apa? Dengan kasih. Ya, dengan ucapan-ucapan yang baik, dengan firman Tuhan, dengan status kita juga di media sosial. Molo marbada unang aptong persoalan ini posting, ya, unang aib na diposting, jangan. Tapi ya tunjukkan, yaitu keharmonisan keluarga itu, ya, kebaikan keluarga itu, apa-apa, ya, ini. Kemudian kita juga memberitakan Kristus tempat kita bekerja. Melalui apa? Bekerjalah dengan baik. Tunjukkanlah bahwa kita adalah anak Tuhan. Jangan korupsi. Disiplinlah terhadap waktu. Ini. Kita memberitakan Kristus di situ. Oh, dia adalah anak Tuhan. Ya. Dia adalah pengikut Kristus, memang teladan. Seperti itu. Kemudian kalau kita juga berjualan, ya. Ya kita melakukan timbangan dengan benar. Ya, jangan menipu seperti itu ya. Dan siap melayani pembeli dengan apa? Dengan ramah, dengan ucapan yang lembut. Ini. Ya jangan dengan kata-kata kasar, ya. Unang persahalian atong. Ya, saya tidak mau lagi ke situ. Kenapa? Nagijang rohana. Nah, sombongan kan seperti itu. Tapi ketika kita baik, benar dia adalah anak Tuhan. Kemudian sebagai pemimpin, kalau kita sebagai pemimpin, kita dapat memberitakan Kristus dengan apa? Ya, jangan sewenang-wenang. Oh, nangatong lomo-lomo ta'ala hita uluan karena kita pimpinan, ya, kita menindas. Manang di tonga-tonga di keluarga. Karena kita punya yaitu pangurupi pembantu, ya, gawe terus datindas si mana? Tidak. Tapi tunjukkan, kita beritakan Kristus, Yesus yang mengasihi, ya, di dalam semua aspek kehidupan kita. Jadi memberitakan Kristus bukan hanya dengan perkataan, bukan hanya dengan khotbah seperti ini, tapi melalui teladan
hidup. Kita beritakan Kristus melalui hidup yang benar, perkataan yang benar, moral yang benar, etika yang benar ini. Supaya apa? Semakin banyak orang yang percaya. Dan ingatlah, jangan mengandalkan kekuatanmu. Tapi seperti tadi Paulus mengatakan, dia beroleh kekuatan adalah dari Tuhan. Nang penakania di dokon di bana buha. Ya, dia mengalami itu semua. Itu tidak membuat dia apa? Menjadi putus asa. Tapi dia yakin pasti dalam setiap pergumulannya dia punya jalan keluar. Karena Tuhan yang memberikan kekuatan. Kan? Sarupa dodohot ede lagu popi kan. Dangalani hagogo oki. Tapi jotokin dua ya. Dangalani hagogo oki. Boyau mardalan di ngolukon. Out unang hona di lambuki. Tung soboyau songonon. Tung soboyau songonon. Hodo hagogon manukolia hubereng bohim laos martangi yangam mangido pangurupi ontu hau Sai tiop tangaku sai togu maaf ai hodo Tuhan pargogo dia. Ima amanginang. Ketika kita itu tanamkan dalam hidup kita, Yesuslah kekuatan. Tu dia pehamu aha penamasa posmarohamuna. Songon na idok ni si Paulus nak kaning hujasel na ya teh. Ya, ku baca sekali lagi apa yang dikatakan di ayat 7 ya sampai 9 biar ini menjadi pegangan. Dalam segala hal kami ditindas, kami tidak terjepit. Bayangkan, ditindas dia tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Kenapa? Karena dia memiliki Tuhan. Tetaplah miliki Tuhan dan itu tadi ya. Berpeganglah kepada Tuhan. Mintalah kekuatan kepada sumbernya. Dang tudatu, dang tuhagogon di portibion ya, bukan kepada ilmu pengetahuan ya, bukan. Tapi kepada siapa? Kepada Tuhan, sama dengan pemazmur tadi, Daud ya. Daud. Dia menyaksikan dalam hidupnya Tuhan itu, Allah itu luar biasa. Tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Tuhan kita. Atong Roma hita tutu hata tapasolhot madirita. Tetaplah ya mendekatkan diri kepada Tuhan. Tetaplah tekun dalam doa. Karena di dalam doa kita diberikan kekuatan yang daripada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau mengingatkan kami melalui firman-Mu pada hari ini. Tuhanlah sumber kekuatan. Di dalam kehidupan kami sering Tuhan lemah. Kami sering merasa tertekan. Kami sering seperti hilang harapan. Tapi melalui firman-Mu kami dimampukan seperti Paulus. Bahwa bersama Tuhan kami tetap beroleh kekuatan. Karena Tuhanlah sumbernya. Oleh karena itu kami yakin dan percaya. Kalau sampai hari ini kami boleh duduk di sini, demikian juga jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang mungkin mengalami pergumulan, yang mengalami sakit penyakit atau banyak hal yang mereka alami. Tapi kalau sampai saat ini kami boleh beribadah, itu semua karena kuat kuasa yang daripada-Mu. Oleh karena itu jangan pernah kami Tuhan meninggalkan Tuhan. Biarlah kami tetap berpegang teguh kepada firman-Mu. Dan biarlah Tuhan kami sama seperti Paulus. Penderitaan, persoalan, sakit penyakit, kepahitan yang kami alami,
Itu semakin menguatkan kami, itu menjadi kesaksian dalam hidup kami, bahwa kami dimenangkan melalui itu semua, melalui kekuatan yang daripadamu. Inilah kami Tuhan jemaat-Mu, Kau berkati kami semua yang hadir pada saat ini, dari anak-anak, remaja, pemuda, orang tua lanjut usia, demikian juga yang beribadah di rumah. Biarlah Bapa, Engkau berkati kami dengan kesehatan, dengan umur yang panjang. Kau pelihara kehidupan kami, Engkau cukupkan kebutuhan kami. Engkau tahu Tuhan apa yang kami perlukan. Oleh karena itu melalui pekerjaan kami, itulah jalan Tuhan memberkati setiap keluarga. Terlebih di minggu ibadah keluarga ini, biarlah kasih-Mu Tuhan dapat kami nyatakan, dapat kami beritakan di dalam keluarga kami masing-masing. Biarlah Tuhan melalui teladan kami, melalui perkataan kami, semuanya Tuhan itu menjadi tiruan bagi anak-anak kami. Sehingga dimanapun kami berada, di tempat pekerjaan kami, atau di luar rumah kami, di lingkungan kami, orang melihat yaitu ada Kristus dalam hidup kami. Sehingga melalui hidup kami memberitakan Injil kepada orang lain, sehingga semakin banyak orang yang percaya. Dan kami yakin melalui kuat kuasa daripada-Mu, Tuhan mau pakai kami lebih hebat lagi, lebih luar biasa lagi dalam kehidupan kami. Bapak berkat seluruh jemaat-Mu Tuhan, yang sakit, yang terbaring di rumah sakit, atau yang hadir pada saat ini mengalami kelemahan tubuh, biarlah Tuhan yang sembuhkan. Berikan dia Tuhan semangat, sukacita yang daripadamu. Jangan biarkan dia putus asa, karena Tuhanlah tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter. Biarlah imannya tetap teguh berseru kepada Tuhan. Demikian juga Tuhan yang bergumul, yang berduka cita, biarlah Engkau yang berikan penghiburan, karena penghiburan sejati ada pada Tuhan. Jangan biarkan dia putus asa, tapi biarlah dia kuat Tuhan di dalam menghadapi yaitu duka, cita, dan pergumulan hidup. Bapak yang baik, hamba juga berdoa buat jemaat Tuhan yang berulang tahun Tuhan, yang mendapatkan berkat-berkat. Biarlah Bapak dia semakin mendekatkan diri kepadamu. Kalau dia boleh sampai kepada ulang tahun pernikahan, ulang tahun kelahiran dan mendapatkan berkat, itu bukan karena kekuatannya, tapi karena Tuhan yang memberikan dia umur yang panjang, kesehatan, karena Tuhan yang memelihara kehidupannya, karena Tuhan yang memberkati pekerjaannya. Oleh karena itu biarlah Tuhan dia berterima kasih kepadamu dan tetap memakai hidupnya menjadi berkat. Bapak, inilah kami jemaat-Mu, Engkau berkati kami semuanya, baik yang hadir di sini dan yang di rumah. Terlebih kami berdoa buat rencana gereja-Mu yang akan mengadakan pesta huria, pesta ulang tahun tanggal 16 Juni. Kami mau serahkan semuanya dalam campur tangan Tuhan. Kau berkati Tuhan agar itu boleh berjalan dengan baik. Kau berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, agar semuanya juga Tuhan Kau berikan sukacita untuk menyumbang, untuk memberikan berkat-Nya Tuhan, menjadi persembahan di hadapan Tuhan. Bapak, pada saat ini kami sungguh menyadari begitu banyak sekali dosa dan salah yang kami lakukan. Ampunilah kami agar kami layak di hadapan-Mu. Dan kami juga berdoa Tuhan, di mana kami akan sebentar lagi pulang. Kau hantar kami semua Tuhan ke rumah kami masing-masing dalam keadaan sehat dan baik, tidak kurang suatu apapun. Jauhkan kami dari segala hal-hal Tuhan yang bisa mengancam kami, yang bisa membahayakan kami. Tapi biarlah kami tetap dalam perlindungan-Mu. Bapa, terimalah doa kami hanya dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita berikan persembahan kita bernyanyi. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya
hamida pangunjunani morupe gugutala marukili saita bereng dopat Yesus Tuhani gada hiras biro hatta gaidoni angkiro hamusude taharahon madongatabe angin jonope haratu jolona dongan musude Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan.
Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhanlah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karunia-Mu program jiwaku semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.